Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, salam jumpa kembali bersama kami di program Kabar Petang, edisi Senin 23 Agustus 2021 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Taliban telah mengambil alih kepemimpinan Afghanistan sejak pekan lalu. Hingga kini ribuan orang masih berusaha meninggalkan Afghanistan. Peristiwa tersebut jelas berdampak bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Badan Intelijen Negara atau BIN mendeteksi jaringan teroris di Indonesia yang ditenggarai dekat dengan kelompok Taliban di Afghanistan. Sejumlah pengamat ahli, mantan pelaku terorisme hingga Badan Intelijen Negara BIN menanggapi beragam soal kepemimpinan Taliban di Afghanistan dan dampaknya bagi terorisme di tanah air. Dosen Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mencampuri urusan internal yang sedang terjadi di suatu negara. Khususnya Afghanistan, yang menilai langkah yang paling tepat dilakukan pemerintah ialah membiarkan dulu proses politik di Afghanistan hingga muncul pemimpin. Ada apa di balik mencuatnya kembali isu terorisme? Mengapa ada perbedaan sikap pemerintah dalam menyikapi antara terorisme dan gerakan separatisme? Apa motif utama dari proyek Global War on Terorisme? Siapa saja yang bermain? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat terorisme dari HRC, Bung Suardi Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Suardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya Bung Suardi? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Fauzi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bung Suardi. Baik, Bung Suardi, ada apa sebenarnya di balik mencuatnya kembali isu terorisme ini? Bagaimana sikap Anda dengan operasi penangkapan 53 terduga teroris dalam sepekan terakhir oleh Densus 88, Bu? Iya, saya kira kalau kita berbicara tentang terorisme, itu mau tidak mau kita harus setback kapan sebetulnya istilah terorisme ini muncul. Nah, munculnya itu kita tahu bahwa pasca terjadi peristiwa pengeboman gedung WTC kan, pengeboman gedung WTC yang kemudian secara cepat Presiden Bush saat itu kemudian memilah dan membagi dunia itu berdasarkan dua pilihan, ya, bersama teroris atau bersama dengan Amerika, begitu kan. Nah, maka dari situlah kemudian digelorakan apa yang kemudian disebut dengan proyek War on Terror, kan? Kemudian masing-masing negara, ya, yang ingin agar supaya mereka tidak memiliki konsekuensi jangka panjang atau konsekuensi yang besar, ya, dari pilihan-pilihan Amerika Serikat itu kemudian akhirnya memilih bersama dengan Amerika dan menolak apa yang disebut dengan terorisme. Nah, maka kemudian saya kira kalau kita mengacu pada historical background ini, tentu Amerika termasuk juga pemerintahan-pemerintahan di negeri Muslim ingin agar supaya isu terorisme ini dia tetap fresh dan tetap fresh gitu, ya, tetap langgeng begitu. Nah, maka saya kira berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian ini adalah sebuah momentum yang senantiasa ditunggu dan dimanfaatkan untuk tetap membuat isu terorisme ini tetap fresh gitu, tetap aktual gitu. Jadi saya kira itu, ya, mulai dari kemudian peristiwa bom Bali, kemudian peristiwa pengeboman kedubes Australia, bahkan kemudian sampai yang terakhir ini pengeboman gereja dan penyerangan Mabes, ya, termasuk ketika
penangkapan teroris menjelang HUT kemerdekaan RI itu gitu. Jadi saya pikir ini satu bagian daripada upaya untuk kemudian menjaga momentum agar isu terorisme ini senantiasa fresh gitu. Baik, Bung Suardi, apakah sebenarnya kemenangan Taliban merupakan udara segar untuk kembali mengopinikan isu terorisme ini, Bung? Iya, saya kira itu juga satu paket daripada upaya itu, ya. Makanya kita melihat bahwa tidak berapa lama dari peristiwa atau kejadian yang terjadi di Afghanistan itu kemudian disambar oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini menjaga momentum isu terorisme itu, gitu, ya kan? Makanya kemudian proyek seperti mewaspadai apa yang disebut dengan efek ya Taliban atau efek radikal atau efek terorisme itu kemudian bergulir secara cepat di media di publik kita ya melalui jaringan media-media mainstream gitu. Jadi saya kira ini memang juga momentum ini betul-betul dimanfaatkan. Cuma persoalannya bahwa apakah momentum Taliban di Afghanistan itu memang satu peristiwa yang harus disikapi secara serius begitu. Saya kira saya sepakat dengan apa yang tadi dikemukakan oleh pakar hukum internasional tadi Pak Hikmahanto Juwana bahwa memang dalam hal ini itu pemerintah itu tidak bereaksi atau tidak mengeluarkan pernyataan ya, termasuk juga publik itu tidak bereaksi secara cepat-cepat ya, menunggu proses-proses politik yang kemudian terjadi di Afghanistan. Dan saya kira ini penting untuk kemudian menghindari apa yang kita sebut dengan perpecahan yang terjadi di sini gitu. Jadi ini peristiwa yang di sana itu jangan sampai imbas atau pengaruhnya itu kemudian menjadi terjadi di sini. Karena kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini kan isu Taliban itu kan isu yang in ya di politik tanah air kita kan. Seperti misalnya beberapa saat yang lalu ketika terjadi serangan dalam tanda petik itu terhadap KPK gitu kan. Isu yang diserangkan bahwa KPK itu kemudian dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda petik itu Taliban gitu. Ya kan? Yang kemudian belakangan hari baru diketahui bahwa ternyata isu itu tidak benar karena banyak juga yang dia dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan itu adalah mereka-mereka yang sama sekali bukan beragama Islam gitu. Jadi saya kira ini yang harus dilakukan bahwa kita harus menahan diri dari stigmatisasi, labelisasi dan seterusnya terhadap apa yang kemudian terjadi di Afghanistan gitu. Karena kita khawatir bahwa jangan sampai bahwa bangsa ini kemudian menjadi terpecah lagi dari apa yang sudah terjadi selama ini ya dengan isu-isu radikal, isu-isu Taliban ya atau secara sederhana jangan sampai kita ini terpecah lagi menjadi dua kelompok besar gitu. Satu kelompok Taliban, satunya bukan kelompok Taliban. Jadi terjadi Afghanistan di Indonesia melalui kampanye-kampanye yang terorisme yang semacam itu gitu. Ya. Jadi saya kira ini yang gerakan-gerakan atau kelompok yang memanfaatkan isu Taliban untuk mengangkat kembali isu terorisme ini, saya pikir ini merupakan orang-orang yang harus diwaspadai sebagai orang-orang yang bisa membuat keterpecah belahan bangsa ini semakin dalam. Begitu Mas Fauzi. Baik, Bung Suardi, mengapa ada perbedaan sikap pemerintah dalam antara terorisme dan gerakan separatisme ini?
Bung Suardi? Iya, kalau saya menganalisanya bahwa sebetulnya isu separatisme maupun isu terorisme ini adalah alat ya kan yang digunakan ya. Kalau kita setback tadi ke peristiwa WTC tadi, itu alat yang digunakan untuk melanggengkan hegemoni dan dominasi. Pada saat yang sama juga separatisme itu juga adalah merupakan bibit yang sengaja ditanam di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kemudian dominasi AS khususnya ke negeri-negeri muslim itu tetap berlangsung begitu ya. Makanya tidak mengherankan sebetulnya bahwa isu terorisme ini adalah isu yang memang dipilah-pilih gitu. Dulu ketika pertama kali terjadi peristiwa WTC ya, AS itu tidak menggunakan istilah penyebut terorisme itu dengan Islam, dipakai istilah war on terror atau war on radikal gitu. Tetapi di era akhir pemerintahan Donald Trump, secara spesifik itu disebutkan bahwa yang disebut dengan teroris itu adalah Islam radikal gitu. Nah, penggunaan istilah terorisme itu kemudian menjadi identik, menjadi spesifik ya memang hanya untuk Islam dan kelompok Islam saja gitu ya. Sehingga kemudian ketika kita melihat ada pelaku ya yang di luar daripada muslim, itu kemudian tidak disebut dengan terorisme ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam daftar FTO, Foreign Terrorism Organization misalnya, yang dikeluarkan oleh negara barat itu hampir 95 sampai 90% itu adalah kelompok-kelompok Islam. Tidak masuk di antaranya itu adalah organisasi-organisasi yang dalam tujuannya menggunakan kekerasan ya untuk tujuan politik juga, itu tidak dimasukkan dalam gerakan terorisme, tapi disebut dengan berbagai macam istilah-istilah lain. Kalau di sini disebut sebagai OKB ya, organisasi kriminal bersenjata atau apalah istilahnya, untuk menghindari pelabelan terorisme kepada kelompok-kelompok itu gitu ya. Dan di lain pihak ini juga menegaskan bahwa sesungguhnya istilah perang terhadap terorisme itu memang bukan sesuatu yang pure kan, sesuatu yang murni, sesuatu yang bisa ditetapkan, bisa ditentukan di sini gitu. Tetapi semuanya itu ditentukan atau ditetapkan oleh kalau istilah anunya ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang diputuskan di tingkat global gitu. Nah, dari sini saya melihat bahwa memang ada kecenderungan untuk sangat hati-hati di dalam menyikapi berbagai macam isu separatisme, karena ada intervensi internasional untuk menyebut ya tindakan-tindakan tertentu terhadap gerakan separatisme itu masuk dalam wilayah pelanggaran HAM dan seterusnya. Jadi saya pikir isu HAM, isu separatisme ini adalah isu yang kemudian juga digunakan sebagai alat untuk penjajahan di negeri-negeri Islam, di samping isu terorisme itu sendiri gitu ya gitu. Jadi Baik. saya kira memang pemerintah tidak memiliki kemandirian dalam hal ini. Baik, Bung Suardi, sebenarnya apa motif utama ya dari proyek Global War on Terorisme ini? Siapa sebenarnya yang bermain lokal di Indonesia, Bung Suardi? Iya, jadi kita tahu bahwa memang War on Terror itu kan adalah proyek global yang masing-masing negara itu kemudian juga mengikutkan diri itu di dalam proyek-proyek ini gitu. Nah, apa tujuannya? Saya kira memang sudah jelas seperti apa yang tadi yang saya sebutkan di kutipan dari apa yang kemudian diungkapkan oleh Donald Trump, bahwa ini memang
ditujukan kepada Islam radikal gitu kan, gitu. Jadi atau kalau dalam istilah lebih spesifiknya lagi, Islam yang tidak mau, tidak ingin mengadopsi nilai-nilai yang kemudian diemban atau dianut oleh Barat, menolak nilai-nilai yang berasal dari Barat. Jadi ini memang war on Islam, ya. Tapi sebagaimana saya sebutkan bahwa war on Islam ini itu tidak dimaksudkan kepada Islam secara keseluruhan, tetapi Islam yang memang memiliki sikap atau pandangan yang bertolak belakang itu dengan nilai-nilai Barat, gitu. Makanya kelompok-kelompok yang semacam inilah yang kemudian sering serang dengan berbagai macam isu-isu terorisme itu, gitu. Ya, jadi itu yang penting yang kemudian perlu saya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa pada tahap tertentu, ya, kalau upaya war on terorisme ini itu di samping melakukan monsterisasi terhadap isu terorisme, dia juga melakukan apa yang disebut dengan pembusukan terhadap Islam, gitu. Makanya dengan munculnya isu terorisme, umat Islam itu kemudian dipaksa atau dibelah lagi menjadi dua, ya. Yang mau setuju dengan nilai-nilai Barat atau yang anti terhadap nilai-nilai Barat. Kalau yang setuju dengan nilai-nilai Barat akan dirangkul, atau yang kemudian kita sering bahasakan dengan moderat itu, kemudian yang anti terhadap nilai-nilai Barat itu yang kemudian disebut dengan radikal itu. Nah, di tingkat regulasi atau di tingkat kebijakan, bahkan di tingkat praktis, itu kemudian dua kelompok ini itu senantiasa dibenturkan, senantiasa dipecah belah untuk kemudian menghancurkan kekuatan Islam itu sendiri, gitu. Jadi saya kira ini dua tujuannya, ya, menghancurkan Islam, bukan Islam semuanya, tetapi pada ujung-ujungnya juga sebetulnya yang akan dihancurkan itu adalah Islam secara keseluruhan dalam bentuk apa? Menciptakan konflik atau clash di antara dua kelompok, baik kelompok moderat maupun dengan kelompok yang kemudian diistilahkan dengan radikal, gitu. Jadi ini motifnya. Nah, tapi motif ini tentu tidak bisa dilaksanakan secara bisa dilaksanakan secara langsung seperti yang bisa kita lihat di dalam di negara-negara semacam Afghanistan atau bahkan di Irak atau bahkan di belahan dunia yang lain. Tetapi ada terorisme, war on terorisme yang tidak membutuhkan dalam tanda petik kehadiran Amerika, gitu. Jadi cukup dengan menggunakan pelaku-pelaku yang sifatnya lokal. Makanya kalau dalam istilah para pengamat itu sebenarnya di tengah publik kita itu ada dua, kan, ada istilah real terrorism, ya, terorisme yang betul-betul real ada, ya, yang sebagian diantaranya kalau kita cek, ya, bahwa motifnya itu macam-macam, ada yang anti terhadap AS karena kezalimannya yang dilakukan baik di Afghanistan, Irak atau bahkan negeri-negeri Muslim yang lain, atau bahkan juga yang muncul akibat sikap atau tindakan kezaliman yang dilakukan misalnya oleh penguasa, gitu, ya. Nah, ini kelompok-kelompok yang seperti ini memang ada dan di masyarakat itu seperti itu, gitu, ya. Nah, tapi yang kedua, ada yang kemudian diistilahkan itu dengan fabricated terorisme. Nah, fabricated terorisme atau yang diistilahkan kalau bahasa sederhananya itu terorisme jadi-jadian. Nah, ini yang paling sulit untuk ditanggulangi. Kenapa? Karena terorisme itu bukan peristiwa, tapi dia diperistiwakan, dia diharuskan ada, gitu, ya. Dengan dalam pengertian bahwa mereka memproduksi yang disebut dengan peristiwa, ya, katakanlah seperti pengeboman, sehingga kemudian di sana ada pelakunya, kemudian di sana ada budgetingnya, di sana ada anggarannya, di sana ada penguatan lembaganya, gitu. Jadi kalau ini yang berlangsung, saya kira bahwa
memang problem penyelesaian terorisme ini kemudian menjadi sedemikian sulit karena ada yang kemudian berusaha untuk memelihara supaya terorisme ini isunya tetap ada dan tetap langgeng karena ini menyangkut masalah anggaran, budgeting dan seterusnya gitu. Gitu. Baik. Bung Suwardi, apakah saat ini Amerika Serikat mengubah taktiknya, Bung, dengan menggunakan tangan antek-anteknya, seperti yang tadi diungkapkan Bung Suwardi sendiri, sehingga perang melawan terorisme tidak dilakukan secara langsung, namun cukup diwakili oleh pihak-pihak ataupun antek-anteknya dari Amerika Serikat sendiri yang mengupayakan terkait dengan war on terorisme sendiri. Lalu apa sebenarnya tujuan akhir dari Amerika Serikat proyek perang melawan terorisme ini, Bung Suwardi? Iya, jadi saya memang tadi sebutkan bahwa memang ini ada penanggulangan teroris yang langsung dikomandoi oleh Amerika, ada yang kemudian melalui lain. Tetapi itu dilihat dari eskalasinya saja bahwa kalau ada satu hal yang kemudian sangat mengganjal di dalam benak atau pikiran Amerika Serikat bahwa apakah kemudian rezim-rezim yang selama ini didukung atau ditopang oleh dia itu kemudian bisa melayani kepentingan Amerika itu kemudian bisa bertahan dalam waktu yang lama gitu. Nah, kalau itu bisa ditangani oleh pelaku-pelaku lokal, maka saya kira memang Amerika tidak akan terlibat secara turun tangan secara langsung. Tetapi pada tahap selanjutnya bahwa ketika perlawanan terhadap penguasa yang kemudian menjadi agen dari kepentingan AS misalnya, maka saya kira Amerika tidak segan-segan dalam tanda petik untuk mengafganistankan negeri-negeri Muslim yang lain, mengirakkan negeri-negeri Muslim yang lain, gitu. Ya, makanya saya kira ini yang kemudian harus dipahami, harus disadari dan harus dikritisi oleh kaum muslimin sehingga kemudian jangan sampai isu terorisme yang digaungkan oleh Amerika melalui aktor-aktor lokalnya di dalam negeri itu kemudian membuat nyali dan keberanian umat Islam untuk menyuarakan cita-cita Islam itu kemudian menjadi redup gitu. Ya, menjadi redup. Karena justru inilah yang sebetulnya diinginkan oleh Amerika. Jadi dia ingin agar supaya bahwa umat Islam itu tidak memiliki aspirasi khususnya aspirasi politik itu tentang Islam, gitu. Ya kan? Dan mengadopsi nilai-nilai liberal, nilai-nilai Barat dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat seperti apa yang kemudian ya contoh kasus dalam peristiwa yang di Afghanistan itu secara cepat-cepat pula Taliban ya melalui juru bicaranya itu kemudian memastikan bahwa akan melakukan sejumlah langkah-langkah yang dalam tanda petik agak sedikit menyenangkan gitu kan untuk kepentingan Barat dalam tanda petik gitu. Nah, jadi saya kira ini yang harus diwaspadai dari proyek Global War on Terrorism, yaitu kita meninggalkan identitas, meninggalkan visi perjuangan, ya, visi perlawanan atas segala macam bentuk tindakan penjajahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui kaki-kaki tangannya di negeri-negeri Muslim. Baik, terakhir Bung Suwardi, apa yang terbaik dilakukan umat saat ini, Bung Suwardi, menanggapi isu-isu global seperti ini? Ya, saya kira yang harus dilakukan oleh umat Islam itu adalah kembali kepada jati dirinya, kembali kepada identitasnya ya sebagai Muslim gitu. Karena ada juga suara-suara yang kemudian berkembang di tengah-tengah publik kita yang mengatakan begini bahwa misalnya Afghanistan itu bisa kayak begitu-begitu itu gara-gara itu melaksanakan
Islam gitu kan, tentu dengan bias informasi, bias media gitu kan. Kemudian Anda semua diperlakukan semacam ini, seperti ini, itu akibat dakwah yang Anda lakukan untuk memiliki visi atau cita-cita Islam dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi saya kira kalau itu yang kemudian dilakukan, maka justru kita akan bukan kita makin dekat dengan Islam, tapi justru kita makin jauh dari Islam. Dan inilah yang sebetulnya menjadi target dari war on terror gitu. Jadi kalau Anda tidak ingin disebut teroris itu jangan Islam yang kafah, Islam yang sedikit-sedikit saja, Islam yang tipis-tipis saja gitu. Kira-kira maunya seperti itu. Nah, jadi penegasan tentang identitas itu kemudian menjadi penting. Nah, kemudian yang kedua, saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Mahmud Abbas itu sangat penting ya. Termasuk juga apa yang saya pernah dengar dari salah satu intelektual Muslim ya di Britain atau di Inggris, dia mengatakan bahwa umat Islam sekarang itu umat yang memang paling lemah dari sepanjang sejarah perjalanan umat Islam. Ya, jadi umat Islam sekarang ini adalah umat yang tidak hidup bersama dengan Rasulullah, yang dengan Rasulullah kemudian mereka berhasil mendirikan negara Islam di Madinah ya, yang kemudian dilanjutkan dengan para khulafaur rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya sampai kemudian berhasil diruntuhkan oleh Mustafa Kemal ya, Turki Utsmani. Dan umat sekarang itu adalah umat yang bukan umat yang seperti tadi kita sebutkan, tetapi umat yang hidup itu ketika fitnah demi fitnah itu terjadi akibat ketiadaan pelindung dari umat itu sendiri gitu. Maka menjadi penting apa yang disebutkan oleh tadi saya sebut Mahmud Abbas, bahwa yang menjadi tugas bagi kaum muslimin sekarang itu adalah berjuang bersungguh-sungguh ya untuk kemudian mendirikan satu institusi yang dari institusi itu maka fitnah demi fitnah yang terjadi pada umat Islam itu kemudian bisa dihentikan gitu ya kan, karena pelindung itu ya al-imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yutaqabi. Jadi imam atau khalifah itu adalah perisai, dan kemudian kita berperang atau berlindung itu di belakangnya gitu. Jadi saya kira apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam sekarang ini adalah menjaga momentum ya. Jadi kalau kita mau pakai istilah momentum perlawanan yang ada di Afghanistan yang berhasil mengusir ya Amerika Serikat dari itu, kemudian itu kita juga gunakan ya pada saat yang sama ini jadi momentum untuk perjuangan untuk makin giat itu mendakwakan Islam sedemikian sehingga bahwa kemudian khilafah itu bisa diwujudkan di tengah-tengah umat gitu, yang dengan tegaknya itu maka fitnah demi fitnah kepada umat Islam itu tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang, dan umat itu kemudian menjadi umat yang terbaik. Ya, demikian Mas. Baik, terima kasih Bung Suwardi Basri yang sudah membersamai kita di program Kabar Petang kali ini. Pemirsa, semoga pemirsa semua mendapatkan banyak sekali manfaat dan bisa menyalurkan agenda-agenda ini kepada khalayak yang lebih ramai. Ya. Sampai bertemu kembali dan sampai jumpa kembali di waktu yang sama, di channel yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share konten-konten dari kami. Ya. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir, mohon undur diri bersama dengan kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.